Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wardawani, NIM 2314010005, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia Timur. Kali ini di dalam video tutorial Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba berkenalan dengan Windows Server 2019 dengan apa-apa saja fitur yang ada. Kemudian kita klik setting, kita pilih sistem. Nah, di sini kita mulai atur. Kemudian setelah itu kita klik pada OK. Kita klik start. Oke, kita tunggu proses booting dari Windows servernya. Kemudian kita login pada adminnya. Kita masukkan password. Oke, sudah login. Setiap kali kita buka login di Windows Server, Windows akan membuka server manager. Server manager. Nah, di server manager ada pop-up. Nah, informasi di sini tree manager, what Windows Center. Oke, jadi ada yang namanya Windows Admin Center. Windows Admin Center adalah pusat administrasi Windows seperti ini. Tutup saja di sini. Kemudian ada server manager, ada dashboard. Kita klik server manager. Di sini ada dashboard, local server, all server fase, dan stroke server. Ini sebuah tampilan. Ini tampilan yang pasti akan dibuka setiap kita buka login di video server. Kegunaan dari dashboard, konfigurasi this local server. Nah, kita lihat di bagian quick start, kita bisa konfigurasi lokal seperti ini. Untuk apa? Lalu kita bisa tampilkan rules, fitur, variant, dan fitur dari server ini. Gunanya untuk apa? Terus kita bisa menambahkan server yang lain yang mau kita manage, di mana server lain itu yang sama-sama Windows Server bisa terhubung di satu kelompok jaringan tertentu. Nah, jaringan dan bisa kita manajer beragam. Kemudian kita bisa buat server group, yaitu kelompok server yang berada di satu jaringan dan menghubungkan server ini ke cloud server. Sebenarnya server itu sebuah kelompok induk yang tugasnya melayani kelompok lain yang ada di bawahnya. Jadi yang namanya server komputer bisa memiliki peran yang bermacam-macam, bisa sebagai web server, email, server aktif, direktori, server file, sharing server, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Biasanya server yang satu itu, server itu fokus cuman mengerjakan satu tugas saja. Biasanya ada satu server. Inilah kita bisa konfigurasi sebagai server aktif direktori. Ya, email tidak nangganin server meskipun bisa juga, tapi itu akan membebani kinerja server. Oke. Kemudian di sini ada menu lagi di sebelahnya, yaitu manager. Ini ada menu beberapa sub menu lain, ada add-ons. Kita bisa menambahkan peran dan fitur dari server ini. Untuk apa? Kalau kita klik, kita lihat informasi di sini. Kita bisa nambahin berbagai macam fitur, namun sebelumnya kita disarankan untuk akun administrator ini harus punya password yang kuat. Artinya password yang tidak gampang ditebak terus pastikan IP-nya server ini statik, bukan DHCP.
Windows Server ini harus selalu up to date, harus selalu update karena yang namanya Windows Server itu terus berkembang teknologinya. Nah, untuk meningkatkan performa dan meningkatkan level security-nya sehingga tidak gampang dijebol oleh hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kemudian kita klik next. Nah, ini bisa mau role based or instalasi by remote atau kita klik next. Nah, di sini akan ada pilihan lagi. Saya tidak akan bahas lebih lanjut. Saya akan menambahkan role di sini sebelum masuk ke sana. Ini saya cancel dulu. Itulah salah satu kegunaan, bahkan kita bisa hapus role and fiturnya. Misalkan ini fiturnya sebagai Active Directory. Kita mau ganti, kita bisa ganti ke role yang lain atau peran yang lain. Perannya misalnya dia di sebenarnya ini Active Directory, tapi kita mau ubah peran jadi file sharing. Oke, kita klik next. Ya, misalnya ada peran di sini sebagai apa yang kita bisa remove. Kemudian add server, kita bisa tambahkan server. Jadi ada server lain yang bisa terhubung ke server ini juga. Oke, kemudian ada create server. Nah, grup kita bisa memuat grup server, misalnya servernya lebih dari 1, mungkin 2, 3, atau 4. Kita grupkan server itu, kita kelompokkan menjadi satu kelompok tertentu yang memiliki tugas tertentu. Sehingga server kerjanya lebih fokus dan lebih mudah. Nah, oke. Kemudian ada lagi yaitu kemudian setelah itu kita masuk pada bagian tools. Kita cari, kita cancel dulu, kita masuk pada bagian tools, kemudian kita cari server manager. Ada server manager, ini adalah sebuah fitur untuk merefresh server ini setiap beberapa menit. Jadi server ini akan kerjanya terus-terusan 24 jam, tidak berhenti. Tiap mungkin ada fitur baru, update baru, beberapa tambahan aplikasi lainnya. Nah, dia akan merefresh atau mengupdate server itulah. Jadi kinerjanya bisa kita pantau terus-terusan. Kemudian kita klik server computer manager, the fragment of the match device scan of event view. Lalu ada contohnya sistem informatika teks. Kita bisa menggunakan fitur-fitur Windows ini untuk meningkatkan performa. Kemudian pada bagian help, ini help kalau misalnya kita mau cari paduan tentang server Windows Server ini atau manualnya. Silahkan klik saja di sini software manager. Kalau bisa pakai Windows pasti sudah kenal kalau kelihatan ketik start. Di sini ada beberapa aplikasi dan fitur-fitur Windows yang sangat digunakan. Ada Internet Explorer. Ada Internet Explorer, ada Notepad buat nyenyet, ada Paint, terus ada Remote Desktop, Connecting kalau kita mau mau komputer lain, lalu ada Snipping tool buat ngambil tampilan, ada WordPad, kemudian ada Windows Administration Tools. Nah, seperti tools yang ada di sini ada komponen service komputer manajemen. Nah, contohnya kalau buka ini kita akan bisa lihat
Nah, kita akan bisa lihat hardware yang terinstall ini apa aja di Windows ini. Kemudian klik di Disk Manager. Kita bisa lihat ternyata ada satu hard disk ukurannya 25 GB. Ukuran ada dua partisi, yang satu 500 megaan, sisanya 20 GB, dan ada CD-ROM. Di sini ya ini komputer virtual ya. Nah, kali tampilan komputer server beneran ya, sama seperti ini juga. Oke, menu-menu seperti ini yang kita bisa akses. Nah, dengan tool di sini penting banget, beberapa dari kalian udah kenal kayak ODBC ini buat apa? Ini buat database, kemudian manajemen, mungkin ada server yang kita gunakan yang terhubung ke printer, dan untuk bisa nyetek sesuatu ke printer. Lalu ada sistem konfigurasi. Nah, sistem konfigurasi kita bisa lihat, kita bisa ubah konfigurasi booting, lalu server apa saja yang berjalan gitu. Kalau mau lihat server paling gampang di Windows kalau kita sering otak-atik. Oke, kita klik Service MSC. Nah, service Windows menjalankan setelah otak-atik service Windows, pasti kenal yang namanya service. Ini beberapa jalan Windows dia mungkin sedang running, kemudian startupnya gitu. Oke, service default, beberapa default device yang berjalan ketika Windows baru dinyalakan. Di sini kita bisa lihat dan lebih lanjut. Nah, ini kayak aktivitas. Ini apa kita mau tahu ya, double klik saja di sini. Kemudian ActiveX ini nama sebelum service, terus display namanya apa yang ditampilkan. Kemudian desktop print ini kegunaannya. Nah, kemudian ActiveX-nya contohnya ActiveX-nya ini dia statusnya apa yang dia tidak jalan. Terus tab-tabnya manual, artinya dia langsung berjalan, tidak otomatis berjalan. Di Windows dinyalakan, jadi kita harus start secara manual. Dan klik 2 kali. Kemudian kita atur. Setelah kita atur, kita klik start secara manual. Baru dia akan berjalan. Beda sama yang background text interface server ini, dia akan berjalan setiap harus baru dinyalakan. Lihatnya di sini otomatis GRQ out. Kita tidak bisa otak-atik karena dia sudah atur aturan sistem di Windows sendiri. Nah, background text infrastruktur service ini juga wajib berjalan sehingga dia statusnya running. Di sini seperti base filtering energy, ini dia berjalan pada saat Windows baru dinyalakan dan tidak bisa dihentikan karena ini wajib berjalan. Kita bisa lihat beberapa service di bawah ini. Cryptographic service, startupnya otomatis, artinya nah, kemudian pada bagian register editor ini hati-hati main register. Kalau kita suka otak-atik, register sudah biasa. Jika kita sudah mengerti, bagus. Tapi kalau belum paham tentang register ini, jangan coba otak-atik di sini. Salah-salah
Nah, mau berjalan pada jam berapa? Bisa set di sini. Terus fitur Windows Server ini tidak berbeda jauh dengan Windows Desktop, miriplah dengan web browser bawahan Internet Explorer. Cuman ini sudah dinyalakan di Windows 11. Nah, di Windows 10 masih ada Windows 11 yang sudah tiadakan, sudah terlalu offset karena Microsoft tidak mau mengembangkan lagi. Oke, ini jamnya 64.7. Jamnya ini masih saya ubah. Oke, jadi kita masuk ke control panel. Caranya ketik aja ya, klik start, kemudian di bagian script kita kontrol panel. Oke, di sini tampilannya view by kategori. Ini waktunya kita ubah dulu. Kemudian UTCP plus 7 karena saya berada di waktu Indonesia Barat, jadi saya pilih UTC plus. Kemudian 7 karena Jakarta, klik OK. Lalu jamnya 8.49 karena ini sudah malam di tempat saya. Kemudian sama kita bisa lihat pojok kanan bawah ini ada jam dan servisnya tidak running. Masalah, kemudian kita bisa lihat konfigurasi jaringannya, sini konfigurasi networknya. Kita masuk adapter setting, ini dapat beberapa, kita bisa lihat IP-nya 10.0.15 ya. Oke, konfigurasi network net dari VirtualBox-nya. Oke, kemudian control panel ini juga bakal sering kita gunakan nantinya kalau dalam dunia manage pemain server. Oke, kita ke bawah ROS dan server group. Di sini ada file unstroke service, ini sel-sel atau service bawaan di Windows Server. Kemudian di bagian lokal server ini kok merah ya? Merah ini peringatannya. Berarti kita bisa klik di sini. Kenapa merah seperti ini? Ada server yang tidak jalan di sini. Download Match Manager Service Broker, statusnya stop otomatis, delay, start, kita cancel saja dulu ya. Tentang service ini di local server all sama saja, jadi ini di bagian bawah sini. Nah, ini menurut service group, jadi peran dalam kelompok server ini sebagai apa? Ada masalah di sini, salah satu service yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena statusnya stop, tidak dijalankan. Oke, di dashboard kita bisa klik di sebelah kiri sini, ada dashboard, ada local software, kita klik aja. Nah, kemudian di menurut all server itu service yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena statusnya stop. Dan dashboard kita bisa klik kiri atas dashboard ada local software, kita klik aja local server. Di sini ada properties. Nah, di sini properties ini kita bisa lihat server ini sebagai apa nih? Komputer name. Ini komputer name-nya sudah tahu komputer name itu apa. Nah, ini dia belum diinstal update-nya. Belum pernah diinstal karena baru diinstal. Oke, kemudian remote desktop, display. Disable artinya tidak bisa di-remove. Disable itu salah satu teknik menggabungkan network interface card kalau seandainya kita punya lebih dari satu. Oke, Ethernet statusnya IP version 4, TV IP version 6 di enable. Kemudian informasi pertambahan berikutnya, versi OS-nya
Windows Server 2019 Data Center Affiliaton prosesnya at resmi 55606 Scron, prosesor, RAM-nya berapa, total hard disk-nya, display-nya ada berapa. Nah, ini bisa kita lihat al server sama saja dengan lokal server, tidak sama. Kalau server al itu artinya semua server yang terhubung dengan informasinya. Bisa kita lihat di sini cuman ini satu server saja. Oke, kemudian ada di sini kita bisa lihat kalau kita klik di sini ada informasi file dan storage service-nya, servernya kita bisa servernya kita pakai ini apa di sini, kemudian volume. Nah, ini informasi dari media penyimpanan dan di server ini kita bisa lihat. Diklik volume di sini al volume ada 2 totalnya partisi yang sistem sama tempat Windows terinstall, kemudian disk kita lihat ada berapa disk terpasang di server. Nah, ini hanya satu Strongful ini salah satu fitur manajemen store yang manajemennya media penyimpanan. Server ada server tertentu yang mempunyai hard disk yang terpasang mungkin bisa lebih dari 2, 3, bahkan 4. Biasanya itu buat simpan data yang sangat besar. Ukurannya biasa server file sharing atau server database. Nah, kemudian dashboardnya kita bisa lihat informasi servernya apa, kemudian kita bisa load dan fiturnya itu apa untuk server ini. Kemudian tools kita bisa lihat di sini alat tools yang bisa kita gunakan untuk memanage server ini. Biasanya kalau server terjadi masalah, ini tools berguna banget. Tergantung masalahnya apa. Kita bisa lihat database-nya bermasalah, sudah kita masuk ke ODBC data source-nya, mungkin ada masalah di sistem biasa atau file DNS-nya atau drive-nya dan database-nya. Baik, kemudian kita masuk di Explorer. Kalau kita berada di dunia sistem support atau Windows support, ini berguna bagi kita. Bisa lihat di sini contohnya, kemudian kita bisa lihat ini foldernya apa aja di dalam administrator. Kita bisa lihat satu fitur yang penting, namanya PowerWalls Windows. Kita cari PowerWalls Windows Administrators tools, ada namanya PowerShell, di sini PowerShell. Kemudian kita klik di sini atau kita ketik. Nah, command forward-nya Windows PowerWalls ini lebih powerful dari command ini Windows tanpa GUI. Kalau Windowsnya ini di Windows Server ini diinstal tanpa grafik. Saat berguna Windows PowerShell ini, karena di Windows ini kita bisa mengatur sistem konfigurasi Windows lebih mendalam. Komennya tidak jauh beda sama command from biasa. Kalau ketik diri kita bisa lihat isi file dan foldernya apa. Kalau kita klik cd
fitur yang sangat penting. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan Windows Server ini. Kalau kita sudah biasa otak-atik Windows, mungkin kita tidak akan bingung sama tampilan Windows Server ini. Mirip sebenarnya, hanya saja Windows Server ini punya fitur yang lebih banyak. Di kesempatan kali ini saya sudah bahas mengenai pengenalan dari Windows Server 2019. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.